Hello Sagittarius, ini adalah bacaan umum untuk energi Sagittarius, dimanapun Sagittarius berada dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising ataupun Venus. Ini adalah bacaan secara umum dan oleh karena bacaan ini adalah secara umum sahaja, seperti biasa saya suka mengingatkan, ya pastinya tidak akan menepati situasi Anda 100% karena dalam setiap pembacaan umum, sebahagian yang terbacakan tepat sesuai terjadi kepada Anda tetapi tidak kepada orang lain. Tetapi apa yang berlaku kepada orang lain, tepat kepada orang lain tidak semestinya terjadi, tidak semestinya sesuai untuk Anda. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menentukan yang mana tepat sesuai untuk Anda. Dan ada reading, ada cerita dalam pembacaan ini. Situasinya, jalan ceritanya sama tetapi situasi berbeza untuk setiap individu. Mungkin ya hal yang berkaitan dengan pekerjaan tetapi orang lain ya lebih sesuai untuk situasi persahabatan ataupun keluarga. Jadi gunakan kebijaksanaan untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Oke, Sagittarius, kita terus saja ke pembacaan energi Anda. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi yang akan dilalui oleh Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus dalam tempo 7 hari akan datang. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh Sagittarius sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam tempo 7 hari ke hadapan sebagai panduan, sebagai pemberi semangat dan motivasi kepada Sagittarius. Terima kasih. Untuk Anda yang pertama kali hadir di channel ini, selamat datang. Sedih-sedihkan like, subscribe. Dan untuk Anda yang sentiasa setia bersama dengan saya, terima kasih. Sokongan Anda sangat besar maknanya untuk saya. Oke, energi pertama yang keluar, perubahan dalam rumah. Sama ada kamu mengalami perubahan rumah tangga, ada yang berpindah rumah, ada yang keluar dari saya seperti mengesan, ada yang harus keluar daripada rumah ataupun rumah sewa begitu. Rumah sewa, bilik sewa, harus mencari kediaman yang lain juga. Itu energi yang saya rasakan di sini. Tetapi sebahagian kamu tidak semestinya ini yang akan berlaku ya untuk reading 7 hari ke hadapan ataupun reading 72 jam ke hadapan saya. Ia berada dalam energi kamu, mungkin ada dalam rencana kamu, kamu berada dalam pikiran kamu, tetapi tidak semestinya ia menjadi kenyataan. Ada yang berkeinginan untuk punya rumah yang selesa, rumah idamannya, tetapi ini kalau saya merasakan ini untuk kebanyakan kamu, ini berada dalam pikiran kamu, dalam rancangan kamu, keinginan untuk masa hadapan. Perubahan suasana dalam rumah. Ini juga yang saya terasakan di sini. Ada di antara Sagittarius, kamu tahun ini mungkin kamu melangkah ke usia 20 tahun dan pastinya ada perubahan besar dalam hal yang berkaitan dengan rumah. Situasi dalam rumahmu ada perbezaannya ya. Apa dan siapa yang akan hadir dalam energi Sagittarius? 7 hari ke hadapan. Apa dan siapa yang akan hadir dalam energi Sagittarius 7 hari ke hadapan sebagai panduan? Kamu berurusan dengan wanita. Wow, saya mendengar wanita hebat. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan Sagittarius, tapi kamu berurusan dengan wanita hebat. Kamu mungkin akan ada komunikasi dengan wanita yang punya pangkat lebih tinggi. Energi yang seperti itu, lebih seseorang yang bijaksana dalam bijaksana, berpengalaman, boleh menjadi pembimbing. Itu energi yang ada. Jadi kamu akan bertemu dengan wanita yang boleh menjadi pembimbing kamu, punya pangkat yang lebih tinggi mungkin. Sebahagian kamu seseorang yang bersifat keibuan. Pangkat ibu.
kedudukannya, level usianya seperti keibuan untuk kamu. Apa dan siapa yang akan hadir dalam energi Sagittarius 7 hari akan datang? Terima kasih. Wow, saya tidak rasa ini energi yang negatif. Saya tidak merasakan energi negatif di sini ya. Kamu meninggalkan situasi lama dan memulakan hidup baru. Ini adalah melangkah ke masa depan yang cerah. Dia seperti persediaan untuk masa depan yang cerah untuk Sagittarius. Karena card coffin adalah endings and beginnings. Dia ada the death card dalam tarot card dan tidak semestinya kamu berhadapan dengan situasi kematian, kepergian seseorang, tidak. Saya tidak merasakan hal seperti itu, tetapi saya merasakan kamu memulakan sesuatu yang baru, mengundang perkara baru dalam hidup kamu yang membuka masa depan yang cerah. Kemungkinan saya merasakan seperti rasa gelisah ya, nervous begitu, berkomunikasi. Saya tidak pikir ini harus kamu, saya tidak pikir kamu harus berada dalam situasi ini. Karena di bawah card concern ada card unexpected income, tapi saya tidak merasakan energi pemberian keuangan ataupun dia lebih kepada rezeki dalam bentuk bimbingan, rezeki dalam bentuk ilmu, begitu yang saya rasakan. Satu kali lagi, siapa atau apa yang akan hadir dalam energi Sagittarius 7 hari ke hadapan? Siapa atau apa? Oke, kamu ada satu kado, child. Kamu akan berurusan dengan kanak-kanak. Ada hal yang berkaitan dengan kanak-kanak, ada hal yang berkaitan dengan anak, orang yang lebih muda. Kamu mungkin dalam 7 hari ke hadapan, 7 hari sehingga 7 minggu energi yang ada di sini, 7 hari sehingga 7 minggu kamu akan berada dalam energi yang berjiwa keanak-anakan begitu. Jadi saya tidak ada kalanya berjiwa keanak-anakan ini mengarah ke negatif, tetapi untuk reading Sagittarius saya tidak mengesan energi negatif dalam berjiwa keanak-anakan, tapi dia lebih kepada kamu enjoy dengan life kamu bahagia, kamu menjalani hidup ini seadanya, kamu tidak memikirkan hal yang negatif, menjalani hidup seperti kanak-kanakan. Kalau kamu lihat kanak-kanak menjalani hidup seperti apa, mereka tidak pernah merisaukan tentang masa depan. Jadi saya merasakan itu yang kamu lakukan. Kamu berada dalam energi itu, tidak perlu risau tentang perkara yang belum berlaku lagi. Hadapi apa yang ada hari ini, siap untuk menghadapi apapun cabaran. Itu energi yang kamu ada. Dan di bawah deck kamu ada The Lovers. Kamu ada di antara Sagittarius yang akan berada di dalam, atau mungkin saya merasakan ini energi kamu saat ini. Kamu berada di dalam konflik memilih pekerjaan, memilih strategi yang bagaimana, cara yang bagaimana untuk menjalani pekerjaan kamu. Karena kamu ada high honor dan toil and labor di belakang ini. Kamu seperti berada dalam konflik. Bagaimana pembawaan diri, menampilkan diri kamu dengan cara yang terbaik. Kamu berada dalam usaha untuk menjaga marwah dan harga diri sendiri dan keluarga. Seperti itu energi kamu, oke? Berikan saya penjelasan lanjut
tentang energi Sagittarius. Energi Sagittarius 7 hari ke hadapan. Kad rumah. Ten of A. Oh, oke. Suasana dalam rumah. Saya katakan tadi saya mengesan energi perubahan. Perubahan dalam rumah. Nah, apapun perubahan yang kamu alami, sama ada ia nampak seperti membebankan, ia nampak seperti ia nampak seperti membebankan, menyusahkan, perubahan yang kamu tidak boleh, kamu rasa kamu tidak mampu menjalani perubahan itu, tapi sebenarnya itu adalah perubahan yang baik buat kamu. Ia akan membuatkan kamu berada dalam situasi bangkit semula. Kamu akan mengalami kebangkitan diri. Sama ada bangkit daripada kegagalan masa lalu, terutama sekali kalau ada Sagittarius yang gagal dalam perkahwinannya, rumah tangganya, kamu akan mula bangkit, mengalami kebangkitan. Suasana dalam rumah mula aman, mula damai. Lihat, kamu dapat Four of Fire, Four of Wands untuk tarot card yang lain. Ini adalah keharmonian, kejayaan. Jadi sesuatu hal yang berkaitan dengan rumah. Perkara yang baik terjadi dalam suasana rumahmu. Mungkin ada yang bercadang untuk memperbaiki keadaan rumah. Rancangan itu ada di dalam dirimu, tetapi saya melihat kamu dapat mencari jalan. Walaupun tidak segera terjadi, tetapi dapat mencari jalan. Bagaimana untuk memperbaiki rumahmu. Self-doubt, self-doubt, rasa tidak yakin dengan keupayaan diri, halangan dibukakan. Penghalang kepada beberapa perkara yang kamu ingin lakukan itu dibukakan. Oke, saya tidak tahu ini message untuk siapa. Pastinya ini message untuk Sagittarius yang pernah mengalami kegagalan perkawinan dan mahu mencoba sekali lagi. Katanya halangan untuk kamu memulakan hidup baru, halangan untuk memulakan hubungan, memulakan semula, untuk punya hubungan romantik semula. Jika sebelum ini anak menjadi penghalang kepada situasimu, hal itu dapat diselesaikan. Oke, jadi pasti itu message untuk seseorang. Apakah wanita dewasa untuk Sagittarius? Saya mendengar Sagittarius, kamu kini lebih dewasa dari cara berpikiran. Kamu bukan lagi wanita yang tidak semestinya wanita ya, tapi yang pastinya kamu bukan lagi berada di takuk lama, cara berpikiran yang lama tidak lagi, tetapi kamu akan mengalami transformasi diri, perubahan cara berpikir. Energi yang harus berada dalam energi kamu pandai memilih energi yang kamu undang di dalam diri kamu. Cara berkomunikasi juga semakin dewasa, semakin baik cara berkomunikasinya. Pendekatan berkomunikasi dengan orang sudah menjadi baik. Kamu tidak lagi berkomunikasi seperti permaisuri pedang. Okay? Jadi saya harap kamu paham ya, permaisuri pedang itu bagaimana energinya. Berikan saya message tentang coffin. Wow, kamu dapat kad coffin nomor 19 dan kamu dapat the Wheel of Fortune, the Sun card nomor 19.
kamu dapat 19, kamu dapat 19. Jadi mungkin ya kamu dapat angel number 1919. Kalau diubah juga kamu dapat 10 dan 10. Jadi permulaan hidup baru ini cuma pencerahan. Saya tidak perlu ulang sekali lagi tentang hal ini. Ya sama. Diberi sankat ini penjelasan penguatan, penegasan kepada message tadi. Okay. Berikan saya energi the child, penjelasan tentang kanak-kanak untuk Sagittarius. Oh, kamu dapat Queen of Cups di bawah child. Wow. Ini mengingatkan saya kepada putri saya ya. Ya. Putri saya juga Sagittarius ya. Anak perempuan saya Sagittarius dan dia memulakan latihan mengajar. Ini mengingatkan saya kepada dia. Jadi dia akan memulakan latihan mengajar, dia akan berurusan dengan kanak-kanak. Saya tidak pasti bagaimana emosinya, tetapi saya merasakan ini energi secara kolektif Sagittarius. Kamu jika Sagittarius menghadapi situasi dengan kanak-kanak, kamu sangat disenangi ya. Kanak-kanak sangat menyenangi kamu. Sama ada kanak-kanak itu pelajar kamu ataupun kanak-kanak itu merujuk kepada anak kamu sendiri. Jika selama ini kamu rasa seperti tidak diberi perhatian oleh anak-anak, itu yang akan kamu rasakan dalam tempo 7 hari ke hadapan ini. Perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak. Dan intuisimu membantumu dalam berkomunikasi, dalam mencapai hubungan yang baik dengan kanak-kanak, orang yang lebih muda daripada kamu. Oke, wow, di bawah dek kamu ada Ace of Cup. Jadi cawanmu dipenuhi. Saya tidak melihat cawan dipenuhi. Cawanmu melimpah. Jadi kalau melimpah itu sehingga air melimpah dalam cawan, kamu mendapat kasih sayang, perhatian dalam segenap sudut kehidupanmu. Jadi saya suka energi yang bagus untuk Sagittarius. Emosi Sagittarius. Bagaimana emosimu Sagittarius dalam 7 hari kehadapan ini? Bagaimana emosimu? Saya tidak pikir ada emosi yang negatif, tetapi apa yang dihadapi? Jika ada hal lain yang harus diketahui oleh Sagittarius 7 hari kehadapan ini? Wow. Sagittarius, 7 hari kehadapan ini energi kamu berada dalam energi, kamu tidak ada masa untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Lihat. Kamu tidak ada masa memikirkan apa orang pikir tentang kamu tidak ada masa fokus kepada hal yang negatif, karena kamu lebih kepada self-love. Kamu lebih fokus kepada pertumbuhan diri kamu. Kamu lebih fokus kepada apa yang harus kamu lakukan, yang terbaik untuk diri sendiri, untuk pekerjaan, bagaimana kamu menjalani kehidupan yang harmoni dengan orang lain. Tidak ada masa untuk apa ini jika kamu nih? Tidak ada masa untuk melayan orang lain yang ingin berlomba-lomba siapa yang lebih baik, siapa yang terbaik, siapa yang lebih berkuasa. Situasi. Saya mendengar Aquarius, kamu mungkin akan berhadapan mungkin ada situasi dengan Aquarius.
emosimu, Sagittarius. Bagaimana situasi Sagittarius 7 hari ke hadapan? Oke. Wow, kenapa begitu? Oh, oke. Ini terutama untuk Sagittarius yang melakukan lebih daripada satu pekerjaan. Kamu akan agak ada sedikit gangguan pikiran, gangguan tidur. Saya tidak rasa ini gangguan pikiran, tetapi kamu akan ada sedikit kehilangan waktu tidurmu karena engkau harus menguruskan hal yang berkaitan dengan pekerjaan sampingan ataupun tugasan yang lebih penting ya, tugasan yang lebih penting. Jadi ini yang kamu ada dalam 7 hari ke hadapan, kamu harus persiapkan diri mental dan fisikal untuk menghadapi kesibukan. Pesan oracle, pesan malaikat untuk Sagittarius. Berikan saya. Oh oke, saya ambil yang ini. Oke, katanya bekerja bersendirian, bekerja secara bersendirian mungkin bukan option terbaik, bukan pilihan yang terbaik untukmu. Jadi engkau harus belajar untuk bekerja berpasukan. Harus belajar untuk bekerja sama dengan orang lain. Untuk apapun situasi yang engkau akan hadapi dalam 7 hari ke hadapan, pasti ada jalan yang lebih baik untuk kamu. Pasti ada penyelesaian yang lebih baik untuk kamu. Jadi penyelesaian yang terbaik itu adalah bekerja sama dengan orang lain, minta bantuan dengan orang lain, minta pendapat orang lain seperti itu. Kamu tidak boleh buat kerja bersendirian. Pada saat yang pada waktu yang perlu, kamu harus berani untuk minta bantuan. Dan perhatikan setiap informasi yang ada. Harus buat checklist katanya. Saya tidak pasti apa yang akan kamu lalui, tetapi sesuatu tentang checklist, kena semak semula setiap detail, setiap informasi yang ada. Oke, jadi belajar untuk mengontrol emosi dan belajar untuk penuh sabar dan kasih katanya. Dan memaafkan, mengampuni itu adalah kesembuhan, itu adalah sumber penghiburan dan kesembuhan untuk luka-luka. Saya letakkan di sini. Pesan oracle untuk Sagittarius. Pesan oracle untuk Sagittarius. Pesan oracle untuk oke, terima kasih. Mereka yang hidup harmoni dengan diri sendiri, berdamai dengan jiwa sendiri adalah mereka yang akan hidup harmoni di alam semesta ini. Oke? Jadi itu message yang saya ada untuk Sagittarius. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan yang terbaik, yang baik-baik sentiasa terjadi dalam hidup kamu. Ya, hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.